Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angannya tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekitar 1 abad sebelum kelahiran Kristus, seorang cendekiawan Yahudi menulis sebuah kitab dalam tradisi Raja Salomo, malah mengatasnamakan Salomo Raja Israel yang penuh hikmat itu. Penulis ini adalah seorang yang terdidik baik dalam hikmat Alkitabiah dan juga filsafat Yunani. Dia menulis kitab Kebijaksanaan Salomo ini untuk menolong komunitas Yahudi memahami iman kepercayaan mereka di bawah tekanan untuk berkompromi dengan pandangan-pandangan kafir tentang kehidupan. Penulis ini menyalahkan orang-orang yang membuang iman kepercayaan mereka dan kemudian memeluk budaya Yunani. Dalam diskursus imajiner yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran orang-orang jahat sedemikian selagi mereka membuat rancangan untuk mencelakakan seorang Yahudi yang saleh, sang penulis mengamati kesalahan dan ketidakpercayaan yang melatar belakangi kemurtatan mereka, yakni mereka buta terhadap kebenaran mendasar bahwa Allah memberi ganjaran kepada jiwa yang murni. Kebijaksanaan bab 2 ayat 22. Saudara-saudari yang terkasih, tradisi masa puasa atau prapaskah Kristiani menafsirkan bacaan ini sebagai suatu meditasi kenabian atau profetis atas rencana jahat orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Mereka yang berkomplot untuk membunuh Yesus merasakan bahwa ajaran-ajarannya sungguh menentang cara-cara atau jalan-jalan mereka yang bersifat legalistik, seperti yang terungkap
pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita. Kebijaksanaan bab 2 ayat 12. Mereka marah ketika mendengar Yesus menyapa atau memanggil Allah sebagai Bapanya. Kebijaksanaan bab 2 ayat 13. Otoritas mereka terancam oleh sikap dan perilaku terbuka Yesus yang anti kemunafikan. Kebijaksanaan bab 2 ayat 16. Namun bagaimanapun juga, ketulusan dan kebenaran pesan Yesus membuat dirinya sebagai suatu teguran atau celaan terhadap nurani mereka-mereka yang tidak beres. Pikiran mereka sendiri yang menuduh diri mereka kapan dan di mana saja mereka bertemu dengan Yesus. Kebijaksanaan bab 2 ayat 14 ayat 15. Mereka ngotot untuk menolak kebenaran Yesus, malah memandang Yesus sebagai gangguan dan menentang pekerjaan mereka. Kebijaksanaan bab 2 ayat 12. Dengan memelintir atau memutarbalikan ayat-ayat kitab suci, para lawan atau musuh Yesus mencobainya dan berkata, jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mereka mencobai kelembutan hati dan daya tahan Yesus dan akhirnya menyiksa dia sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, pada tataran yang berbeda, diskursus ini dapat juga membimbing kita dalam memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita sering menghakimi atau memperlakukan orang-orang lain dengan kasar, dengan kekerasan, lalu merasionalisasikannya untuk membenarkan tindakan kita itu? Apakah bagi kita ajaran-ajaran Yesus itu sebagai teguran atau celaan terhadap diri kita? Apakah Kristus yang berdiam dalam diri kita membuat kita menjadi tidak nyaman? Apakah wejangan atau nasihatnya terasa sebagai teguran atau celaan, sesuatu yang kita abaikan ketika tidak menyenangkan hati kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus timbul saat-saat kita berjuang untuk menangkap setiap pemikiran akan Kristus. Kebenaran tentang kecenderungan kita untuk berdosa tidak seharusnya membuat kita menjadi tertekan dan tidak berdaya, karena kita mengetahui benar bahwa Yesus mati di kayu salib untuk setiap orang, bahkan untuk para lawan dan musuhnya juga. Maka marilah kita dalam masa Prapaskah ini secara khusus membawa segala pikiran dan perbuatan kita ke hadapan Sang Kebenaran, Yohanes bab 14 ayat 6, dan 100% percaya akan apa yang pernah disabdakannya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas bab 15 ayat 10. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah kisah nyata yang berjudul 50 sen yang nilainya tak ternilai. Seorang anak gadis kecil sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat di dekatnya dan menanyakan kenapa si gadis kecil itu menangis. Saya tidak dapat ikut sekolah minggu, kata si gadis kecil. Melihat penampilan gadis kecil itu yang acak-acakan dan tidak terurus, sang pastor segera mengerti dan bisa menduga sebabnya si gadis kecil tadi tidak disambut masuk ke dalam sekolah minggu. Segera dituntunnya si gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu di dalam gereja
dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong untuk si gadis kecil. Sang gadis kecil ini begitu mendalam tergugah perasaannya, sehingga pada waktu sebelum tidur di malam itu, ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk mengenal Yesus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, yang kebetulan merupakan orang tak berpunya, sang ibu menghiburnya bahwa si gadis masih beruntung mendapatkan pertolongan dari sang pastor. Sejak saat itu si gadis kecil tersebut bersahabat dengan sang pastor. 2 tahun kemudian si gadis kecil meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh, dan orang tuanya meminta bantuan dari si pastor yang baik hati itu untuk prosesi pemakaman yang sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis kecil itu dirapikan, sebuah dompet usang, kumal, dan sobek-sobek ditemukan. Tampak sekali bahwa dompet itu adalah dompet yang mungkin ditemukan oleh si gadis kecil dari tempat sampah. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dan secari kertas bertuliskan tangan yang jelas kelihatan ditulis oleh seorang anak kecil. Bunyinya, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri sekolah minggu." Rupanya, selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja, si gadis kecil ini mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pastor membaca catatan kecil ini, ia menangis dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera memotivasi para pengurus dan umat di gerejanya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini, memperbesar bangunan gereja. Namun ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus, sampai akhirnya seorang developer membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga 57 sen. Namun setelah para pengurus gereja menyatakan bahwa mereka tak mungkin sanggup membayar lokasi yang besar dan sebagus itu, tetapi para anggota jemaat dengan sukarela mulai memberikan donasi dan melakukan pemberitaan. Akhirnya bola salju yang dimulai oleh sang gadis kecil ini bergulir dan dalam 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000, suatu jumlah yang fantastis pada saat itu pada pergantian abad, dan jumlah ini dapat membeli emas seberat 1 ton. Inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat dan kurang makan, namun peduli pada sesamanya yang menderita, tanpa pamrih, tanpa pretensi. Saat ini, jika Anda pergi ke Philadelphia, di sana berdiri kokoh gereja dengan kapasitas duduk untuk 3.300 orang, dan Temple University, tempat beribu-ribu murid belajar. Juga berdiri megah rumah sakit orang Samaria yang baik hati, Good Samaritan Hospital, dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu sudah memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan itu tampak terlihat foto si gadis kecil
yang dengan tabungannya sebesar 57 sen, namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasih sesama yang telah membuat sejarah. Tampak pula berjajar rapi foto sang pastor yang baik hati, yang telah mengulurkan tangan kepada si gadis kecil miskin itu, yaitu Pastor Russell H. Conwell, penulis buku A Case of Diamonds, A True Story. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan sejarah yang kolosal ini bisa memberikan petunjuk kepada kita semua apa yang dapat Tuhan lakukan terhadap uang 57 sen. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.